Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, untuk kita senantiasa mengokohkan akidah kita dengan mempelajari kitab-kitab akidah as-salaf atau akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Langsung kita lanjutkan poin ke 32 halaman 35. Silakan buka bukunya halaman 35 poin ke 32. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallah membawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau waqalat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Rasul SAW, kata Aisyah, pernah suatu saat membaca ayat, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-7 yang berbunyi, yang artinya dialah Allah yang menurunkan atasmu wahai Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada ayat yang muhkamat, yang terang benderang, yang jelas. Hunna umul kitab, itulah induk atau asal dari Al-Quran muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, namun ada sebagiannya yang mutasyabihat, yang samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada kesesatan, ada penyimpangan, mereka mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar dari ayat Al-Quran untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil-takwilnya. Kemudian qalat, Aisyah berkata lagi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fi fahumul ladzina anallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang, kalau di dalam riwayat di sini yujadiluna fi, mendebat ayat-ayat Allah,
maka merekalah yang dimaksudkan oleh Allah. Yang ada dalam hati mereka penyimpangan, maka waspadahilah mereka, jauhilah mereka. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam Sahih Bukhari itu redaksinya, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, merekalah yang Allah maksudkan, maka jauhi mereka. Kalau di dalam redaksi dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghbari, idza ra'aitumul ladina yujadilun. Kalau dalam redaksi Imam Bukhari disampaikan, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tasyabaha min. Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, sekali lagi yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah, yang dalam hati mereka ada penyimpangan kesesatan, maka jauhilah mereka. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, secara umum global kita ingin sampaikan Imam Ibnu Battah Al-Ghbari rahimahullah membawakan riwayat ini untuk kita berpegang teguh dengan manhaj salaf, yaitu mengikuti ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, dan pemahaman para as-salafus saleh. Itu intinya. Dan sekaligus kita menjauhi metode ahlil bid'ah. Apa itu metode ahlil bid'ah? Di antaranya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ya, di antara ciri orang yang sesat, di antara ciri ahlil bid'ah, yaitu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Insyaallah akan kita sampaikan contoh-contohnya dan perinciannya insyaallah ta'ala. Namun ini kita jelaskan secara global dahulu. Ya. Dan sekaligus di dalam riwayat ini terdapat tahzir, ya, dari Rasul SAW. Apalagi redaksinya jelas, fahdaruhum, untuk kita menjauh dari ahli al-bid'ah. Bukan malah bermesraan dengan ahli bid'ah. Bukan malah duet dengan ahli al-bid'ah. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita ingin bacakan ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, karena ini berkaitan dengan surat Ali Imran tadi, maka kita ingin bacakan tafsirnya. Ya, kita ambil dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala berkata tentang tafsir surat Ali Imran tadi, ayat yang ke-7, yukhbiru ta'ala anna fil Qur'an ayatin muhkamat. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Hunna umul kitab, ay bayyinatun wadihatud dilalati. Ya. Apa arti muhkamat? Yaitu yang jelas, yang terang benderang. Maknanya la iltibasa fiha ala ahad. Saya ulangi lagi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala anna fil Qur'ani ayatin muhkamatin hunna ummul kitabi ay bayyinatun wadihatud dilalati la iltibasa fiha ala ahad. Allah mengabarkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang. Hunna umul kitab, itulah induknya, intinya, asalnya Al-Quran. Ya. Kalau kata para ulama, secara global, ya, secara asal, Al-Quran itu sebetulnya muhkamat, terang benderang. Ya, sebagaimana dalam surat Hud, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ya. Kitabun uhkimat ayatuhu. Itulah Al-Quran yang uhkimat. Ayat-ayatnya muhkamat. Secara asal, Al-Quran itu muhkamat. Kalau ada yang mutasyabihat, itu sesuatu yang relatif sebetulnya. Ya. Dalam artian ada sebagian orang yang
tidak memahaminya dengan benar. Ya. Karena tidak mungkin ada ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami. Ya. Karena Rasul SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan ayat-ayat Quran tersebut. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran, az-dzikra, untuk engkau menjelaskan, mentafsirkan ayat Al-Quran tersebut agar manusia berpikir. Dan Rasul telah mentafsirkannya, menjelaskannya kepada para sahabat Rasul SAW. Bahkan kata Abdurrahman As-Sulami, para sahabat dahulu mereka mempelajari ayat Al-Quran 10 ayat sampai mereka pahami betul, sampai mereka amalkan, baru pindah kepada 10 ayat berikutnya. Demikian pula para tabi'in, mereka belajar langsung kepada para sahabat tentang tafsir ayat Al-Quran. Contohnya Mujahid, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mujahid mengatakan, aku senantiasa memberhentikan Abdullah bin Abbas ayat per ayat untuk menjelaskannya kepadaku. Ini yang harus kita pahami. Semua ayat Al-Quran itu sudah dijelaskan maknanya, tafsirnya oleh Ar-Rasul, oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma memang ada sebagian orang yang nggak memahaminya. Ya, menurut mereka ini ayat mutasyabihat. Maka kembalikanlah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahlinya, yaitu tafsir para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, Ar-Rasul menjelaskan semua ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Apalagi masalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Ya, yang sudah kita sampaikan, ayat termulia di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi, yang intinya tentang sifat-sifat Allah. Ya, itu sudah sangat terang benderang, muhkamat menurut para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempermasalahkannya, mereka memahami sesuai dengan dohirnya. Ya. Kama kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang terang benderang, yang jelas maknanya. Tidak ada kesamar-samaran, la iltibas fiha ala ahad. Wa minu ayatun ukhar fiha ishtibah fid dilala ala katsirin minan nas aw ba'dihim. Ya, namun di sana ada ayat-ayat yang samar-samar maknanya menurut kebanyakan manusia atau sebagian mereka, bukan semuanya. Ya. Maka sungguh batil kalau ada yang menuduh ayat-ayat sifat itu maknanya hanya Allah yang tahu. Mazhab mufawwidhah, yang mana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-mufawwidhah syar'u alil bidah, kelompok tafwid yang menyerahkan makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat kepada Allah, itu adalah sejelek-jelek alil bidah. Faman radda mastabah ilal wadih minhu wa hakama muhkamu ala mutasyabihi indahu faqad ihtada. Barang siapa yang mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang jelas, ya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Namun sebaliknya, yang berpegang teguh dengan ayat yang mutasyabihat, maka dia menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan definisi ayat muhkamat, ya, dengan berbagai macam ungkapan dari ulama salaf. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, walihada qala ta'ala fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun ay dhalalun wa khurujun 'anil haqqi ilal batil fayattabi'una ma tashabaha minhu ay inna ma ya'khuduna minhu bil mutasyabih alladhi yumkinuhum an yuharrifu ila maqasidihimul fasida wa yunazziluhu 'alaiha lihtimali lafzihi lima yasrifunahu fa ammal muhkam fala nasiba lahum fihi li'annahu dafi'un lahum wa hujjatun 'alaihim. Kata Imam Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karena itulah Allah mengatakan, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, zaghun, yaitu dolal, kesesatan, wa khurujun 'anil haqqi ilal batil, menyimpang dari kebenaran menuju kepada kebatilan, ciri mereka mengikut yang mutasyabihat, yaitu mengambil yang samar-samar tadi, tujuannya untuk mereka tahrif,
Mereka takwilkan. Ya. Kalau kita mau ambil contoh ya, kita ambil contoh ahli bidah yang suka menyembah kuburan keramat, menyembah para wali yang telah mati. Mereka mengambil ayat yang mutasyabihat. Di antara yang mutasyabihat, yang samar-samar dalam artian yang mujmal, yang global. Ya. Di antaranya ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara. Ayatnya masih umum ini. Perantara apa saja? Ya, ada yang memahami tadi, yaitu ngalap berkat tawassul dengan orang yang mati. Kata mereka, ini perintah Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Padahal tidak ada ulama tafsir yang memahami seperti itu. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, inti daripada wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara menuju kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Tapi itulah mereka mengambil yang apa? Mutasyabihat. Di antara yang mutasyabih kata ulama yang ayatnya global, yang bisa ditarik ke sana ke sini. Ya. Contoh yang lain, mereka juga memakai ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup, yaitu di alam barzah. Wah, kata mereka kalau demikian boleh minta-minta kepada wali yang telah mati karena mereka apa? Hidup di alam barzakh mereka. Ini mereka mengambil ayat yang mutasyabihat. Ya. Karena apa? Enggak ada kata-kata dalam ayat tersebut mintalah kepada yang telah mati, tawassullah kepada yang telah mati, tidak ada. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang terang benderang mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Yang muhkamat mereka tinggalkan, cari yang mutasyabihat. Ya. Kata Imam Katsir rahimahullah, mereka mencari yang mutasyabihat, ya, untuk apa? Yuharifu, ditakwil-takwilkan. Diambil sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, ila maqasidimul fasidah. Untuk apa? Mewujudkan niat mereka yang rusak, dan mereka mengambilnya karena ada intinya kemungkinan, ya, dijadikan sebagai pembenaran lihtimali lafdhihi. Ya. Kalau tadi contoh yang tadi itu masalah tawassul dengan yang telah mati. Masalah tauhid uluhiyah. Sekarang masalah tauhid asma wa sifat misalnya. Sebagian al-bidah membawakan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada, berarti Allah di mana-mana. Ini mereka mengambil yang mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat yang luar biasa banyaknya. Nanti akan kita sampaikan dari penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tentang syarah penjelasan masalah ini. Ya, bahwasanya mereka mengambil ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat yang ribuan jumlahnya tentang Allah fis sama, Allah di atas langit. Kata mereka ini ayatnya mengatakan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian apa? Berada. Padahal kalau kita lihat redaksi ayat itu berkaitan dengan ilmunya Allah. Sedangkan zatnya Allah sudah dijelaskan pada awal ayat. Ya, summa stawa al-arsh. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa al-arsh. Ya, namun itulah ahlu al-bidah yang kata Allah dalam hati mereka ada kesesatan, penyimpangan, cari yang mutasyabihat, yang samar-samar, artinya yang global diantaranya untuk di otak-atik sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, fa'amal muhkam fala nasiba lahum fi. Mereka enggak mau mengambil ayat yang muhkamat, yang terang benderang. Seperti tadi, wa ma anta bimusmin man fil kubur. Jelas Allah mengatakan kalian tidak bisa memperdengarkan ucapan kalian kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Namun itu mereka apa? Tinggalkan. Ya, demi untuk apa? Membenarkan atau mencari pembenaran dari perbuatan sesat mereka, yaitu tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kata beliau,
Fa amal muhkam fala nasiba lahum fi. Adapun yang muhkam, ya, maka tidak ada bagian dari mereka yang bisa membenarkan perbuatan sesat mereka. Karena li'annahu dafi'un lahum wa hujjatun alaihim. Karena itu menjadi bumerang atas mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, ibtighu al-fitnah. Mereka mengambil ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah. Itu ahlul bidah, ahlul fitan. Nah, ayat al-idlal untuk menyesatkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat al-idlal li atba'ihim ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bil Qur'an. Ya, luar biasa ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya mereka ahlul bid'ah itu, kelompok sesat itu, mereka cari-cari ayat yang mutasyabihat, mengambil yang mutasyabihat untuk menyesatkan para pengikut mereka. Ya. Dan menggambarkan seolah-olah mereka itu berhujjah dengan Al-Quran untuk melegalkan bid'ah mereka. Makanya jangan tertipu dengan kelompok-kelompok itu, meskipun hafal ya, nomor-nomor ayat dan seterusnya, kalau mereka tidak memahaminya dengan benar ayat-ayat tersebut sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, mereka menggambarkan seolah-olah mereka ini berdalil dengan Al-Quran. Padahal mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, mengambil ayat yang cocok dengan mereka. Wa yahtajuna ala bid'ati. Mereka berhujjah atas bid'ah mereka dengan Al-Quran. Wa huwa hujjatun alaihim. Padahal Al-Quran sebagai bumerang atas mereka. Lalahum. Kama lau ihtajjan Nasara. Kata Imam Al-Katsir rahimahullah, seperti orang-orang Nasara, mereka berhujjah juga dengan Al-Quran untuk melegalkan kekafiran mereka. Ya. Kalau orang Nasara saja berhujjah dengan Al-Quran untuk melegalkan kekafiran mereka, apalagi ahli al-bidah. Ya, makanya harus ingat prinsip yang satu ini, kata para ulama, laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihah. Bukan tolak ukurnya itu engkau berdalil dengan ayat atau dengan hadis. Namun bagaimana menempatkan ayat dan hadis tersebut pada tempatnya. Bagaimana memahami ayat dan hadis dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ya, ini bukan sekedar slogan saja, namun dipraktekkan. Ya, karena ahli bidah juga ada sekarang yang kita juga mengikuti salafus saleh, para sahabat. Tapi umdo saja. Asbun saja, nggak ada praktek di lapangan. Ya, contohnya tentang masalah Allahu fi kulli makan, kata mereka Allah di mana-mana. Mana ucapan para sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana? Yang ada adalah Allahu fis sama, kata para sahabat, para tabi'in. Ya. Kata Imam Al-Katsir rahimahullah, kama law ihtajjan Nasara bi anna al-Qur'an qad nataqa bi anna Isa ruhullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ya. Orang-orang Nasara mereka berhujjah memakai Al-Quran untuk membodohi para pengikut mereka dengan mengatakan, lihat Al-Quran telah berbicara menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa itu ruhullah, rohnya Allah, kata mereka. Ya, dan kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Ya. Wa tarakul ihtijaj bi qaulihi in huwa illa abdun an'amna alaih. Tapi mereka meninggalkan ayat yang muhkamat tentang Nabi Isa yang berbunyi, tidaklah Nabi Isa itu kecuali hamba Allah. Ya, bukan anaknya Allah. Ya, mereka juga meninggalkan firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Ya. Mereka meninggalkan ayat yang mengatakan lam yalid walam yulad. Itulah al-bidah, mengikuti orang-orang al-kuffar yang seenaknya saja mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan, mencari pembenaran terhadap kesesatan, kekufuran mereka. Padahal Allah juga mengatakan inna masala Isa indallah kama masali Adam. Nabi Isa sebagaimana Nabi Adam di sisi Allah, khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Wa ghairu dzalika minal ayatil muhkamah al-musarriha bi annahu khalqun min makhluqatillah wa abdun wa rasulun min rasulillah.
Kemudian ayat yang mengatakan wabtigha ta'wili ay tahrifuhu ala ma yuridun. Mereka mengambil ayat yang mutasyabihat, tujuannya diantaranya kata Allah wabtigha ta'wili, untuk mereka bisa apa? Tahrif, takwilkan sesuai dengan hawa nafsu, apa yang mereka inginkan, atau kalau istilah kita mentafsirkan Al-Qur'an seenak udeli dewi. Nah, ini sebagian ucapan Imam Ibnu Katsir tentang surat Ali Imran ayat yang ke-7 tadi. Kemudian ingin kita bacakan lagi dari syarah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika membahas riwayat tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan al-hadis fihi al-hassu 'alal amal bil muhkam. Hadis tadi, riwayat tadi menjelaskan kepada kita, atau di antara pelajaran yang bisa kita petik dari riwayat hadis tadi, adanya perintah untuk kita mengamalkan ayat-ayat yang muhkamat. Wal iman bil mutasyabih, sekaligus mengimani yang mutasyabih. Waraddul mutasyabih al muhkam, dan mengembalikan yang samar-samar mutasyabihat kepada yang muhkam. Wa tahdzir min tariqi ahli zagh wad dhalal. Ini kata beliau yang kita sampaikan tadi, ada pelajaran yang berharga juga dari riwayat tadi, yaitu adanya tahdzir, memperingatkan umat dari jalannya, metodenya ahli azagh, ahli bid'ah atau ahli ahwa, wa huwal amal bil mutasyabih wa tarkil muhkam. Apa di antara metode ahli bid'ah? Yaitu mengamalkan yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Cari yang samar-samar, meninggalkan yang terang benderang. Kemudian kata beliau, fa inna tariqata ahlil haqqi wa ahlil istiqamah warasikhina fil ilmi al amal bil muhkam. Sesungguhnya metodenya ahlul haqqi, karena bab pertama yang kita bahas ini berkaitan dengan manhaj. Ini manhaj ahli sunnah versus manhajnya ahli al-bid'ah. Kalau manhajnya ahlul bid'ah itu mengambil yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, lawannya yaitu ahli sunnah wal jamaah mengambil yang muhkamat, mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Sesungguhnya metodenya al-haqqi, al-istiqamah, orang-orang yang kokoh keilmuannya, yaitu al-amal bil muhkam, mengamalkan yang muhkam. Wal muhkam huwal wadih, yang muhkam artinya yang wadih, yang jelas. Al-bayyinul ma'na, yang jelas maknanya. Aladillala besafiyah, tidak ada kerancuan, tidak ada kesamaran di dalamnya. Adapun yang mutasyabih waladhi fihi istibah, adapun yang mutasyabih yaitu yang masih ada kesamar-samaran. Kemudian kata beliau, al-muhkam, di antara ayat yang muhkam adalah an-nusus al-muhkamatu al-wadihatu fi isbatil ululillah azza wa jalla. Kata beliau, di antara nas-nas yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang terang benderang tentang penetapan Allah di atas langit. Allah di atas semua makhluknya. Allah fil ulu. Kemudian kata beliau, wa anna wadihatun la labasa fiha. Ayat-ayat itu terang benderang sebetulnya bagi orang yang sehat hatinya, sehat imannya, sehat jasmani rohaninya. Wa anna wadihatun la labasa fiha. Ayat-ayat tentang ketinggian Allah di atas langit itu sangat terang benderang, bukan yang mutasyabihat. Kalau ada yang menganggap ayat-ayat tentang Allah itu tinggi di atas aras, Allah tinggi di atas langit, itu ayat mutasyabihat, bukan ayat yang mutasyabihat sebetulnya. Cuma otaknya, akalnya yang penuh dengan syubhat. Sebagaimana kata seorang penyair, asyamsu haqqun wal uyunu nawadhiru lakinna takhfa al umyani. Matahari itu terang benar, atau kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Saya ulangi lagi, al-haqqu syamsun, kebenaran itu seperti matahari di siang bolong yang terang benderang.
yang punya mata yang sehat tentunya, itu terang benderang melihat apa? Matahari. Ya. Namun kata penyair tadi, akan tetapi matahari yang terang benderang tadi itu tersembunyi, samar-samar atau nggak kelihatan. Bagi siapa? Yang buta matanya. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Mereka ahli bidah mungkin matanya sehat, tapi mata hati mereka yang tertutup dengan syubhat sehingga tidak bisa melihat terang benderangnya ayat-ayat hadis-hadis tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa anna wadih, ayat-ayat tentang ketinggian Allah sangat jelas, tidak ada kesamar-samaran kecuali bagi mereka yang buta, mata hati mereka, mata batin mereka. Tazidu ala salasati alafi dalil minal kitab wa minas sunnah. Kata beliau, bahkan dalil tentang ketinggian Allah di atas langit itu lebih dari 3.000 dalil dari ayat ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan di antaranya, sebutkan di antaranya, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah Al-Qahir yang maha berkuasa fawqa ibadi, di atas apa? Hamba-hambanya. Wa huwal aliyul azim, dia maha tinggi lagi maha agung. Ahlussunnah menetapkan 3 ketinggian Allah. Ketinggian kedudukan Allah, ketinggian kekuasaan Allah, dan ketinggian zat Allah. Kalau al-bid'ah mengatakan Allah itu tinggi kedudukannya, namun menafikan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas ayat-ayatnya. Sab'isma rabbikal a'la tsumma stawa 'alal arsh a'amintum man fis sama ilayya yas'adul kalimut thayyib ta'rujul malaikatu warruhu ilai. Ini menunjukkan Allah ada di atas, bukan di mana-mana. Nanti dikira ini ayatnya Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Namun itulah sekali lagi, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata beliau, fahadi nususun muhkamatun wadihah. Ayat ini sangat jelas sekali. La labsa fiha, tidak ada kesamar-samaran. Fa'al haqqi ya'maluna bil muhkam. Al-haqqi, al-sunnah yang sebenarnya mengamalkan ayat yang muhkam seperti ini. Wa yaruddunal mutasyabihat muhkam, mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Apa contoh yang mutasyabihat dalam bab ini? Kata beliau, di antaranya ini yang juga dipakai oleh al-bid'ah untuk menyatakan Allah di mana-mana. Yaitu ayat yang berbunyi, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah. Dialah Allah yang ada di langit. Wa huwallazi fis sama, dia Allah di langit ilah sebagai ilah, dan dia di bumi sebagai ilah. Kata mereka berarti Allah di langit, di bumi, berarti di mana-mana. Ini kata Syekh Abdul Al-Jahi, di antara ayat mutasyabihat yang dipakai oleh bid'ah untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Yakni padahal ayat ini maknanya ma'budun fis sama, Allah itu disembah di langit. Di antara penduduk langit, para malaikat menyembah Allah. Wa ma'budun fil ardi, dan dia disembah di muka bumi ini. Allah hanya satu, Allahu ahad, tapi dia disembah oleh penduduk langit, disembah oleh penduduk bumi. Apalagi secara bahasa atau secara tafsir, arti al-ilah adalah al-ma'bud. Berarti maknanya wa huwallazi fis sama ilahun ay ma'budun, wa fil ardi ilah ay ma'budun. Nah itulah ahlul bidah. Di antara kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, mereka lah yang pertama kali menafikan ketinggian Allah di atas al-arsy. Ini saya mau bawakan dari bukunya Imam Ahmad rahimahullah yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz Zanadiqa fi ma syakku fihi min mutasyabil Quran wa ta'awalu 'ala ghairi ta'wili. Bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan kelompok Zindiq terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat yang mereka jadikan senjata untuk membuat keraguan dan mereka takwilkan dengan takwil yang batil. Di sini ada pembahasan masalah tadi istiwa
tentang ketinggian Allah di atas langit. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ini asli ya, bukan yang palsu. Ya, nanti dituduh ini palsu, dipalsukan oleh Wahabi. Ya. Ini sudah kita sampaikan kemarin, puluhan kitab ulama ahli sunnah terdahulu, ulama salah, tentang akidah yang kata mereka akidahnya Wahabi. Ya. Apakah semua itu palsu? Afala taqilun. Ya. Kata beliau, bayanu ma'angkaratil jahmiyah an yakun Allah alal arsy. Penjelasan tentang pengingkaran kelompok Jahmiyah bahwasanya Allah ada di atas arsy. Itu akhirnya kelompok Jahmiyah. Ya, yang aneh, mereka yang katanya benci kepada kelompok Mu'tazilah Jahmiyah namun mengikuti akidahnya Jahmiyah. Ya. Benci namun apa? Taklid buta kepada Jahmiyah, menolak ketinggian Allah di atas al-arsy. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Qulna lima angkartum an yakun Allah alal arsy." Kata Imam Ahmad, kita katakan kepada mereka kelompok Jahmiyah, kenapa kalian mengingkari, tidak mengimani Allah ada di atas arsy? Sedangkan Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa alal arsy. Faqalu, kelompok Jahmiyah menjawab, huwa tahtal ardi sabi'ah. Dia ada di bumi yang paling bawah atau lapisan bumi yang ketujuh. Kama huwal arsy, dia juga ada di atas arsy. Fa huwa alal arsy wa fis samawati wa fil ardi wa fi kulli makan. Kata kelompok Jahmiyah, dia Allah ada di atas arsy, ada di atas langit, di atas bumi, ada di semua tempat. Ini akidah Jahmiyah. Wala yakhlu minhu makan. Semua tempat ada Allah di dalamnya. Wala yakunu fi makan duna makan. Ya, artinya tadi Allah tidak hanya di satu tempat, namun Allah di mana-mana, kata kelompok Jahmiyah. Mereka pun pakai ayat. Ya, kalau tadi surat Az-Zukhruf, ini sama juga ayat yang mereka pakai maknanya wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang di langit dan Allah di bumi. Ya, kata mereka Allah di mana-mana karena Allah mengatakan Allahu fis samawati wa fil ardi. Padahal maknanya kurang lebih sama dengan tadi, yaitu Allah disembah di langit, Allah disembah di bumi. Ada pula tafsir tentang ayat ini yang mengatakan Allah di langit dan di bumi dalam artian ilmunya Allah di langit di bumi, karena ayatnya berkaitan dengan ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Maka Imam Ahmad membantah mengatakan faqulna qad arafal muslimun amakin katsira laisa fiha min 'azamatir rabbi syai'. Kaum muslimin telah mengetahui tempat-tempat yang banyak sekali yang di situ tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa contohnya kata mereka? Ayo makan. Fakulna ajsamukum, seperti tubuh kalian, wa ajwafukum, istilahnya tenggorokan kalian. Wa ajwaful khanazir, tenggorokan babi, al-husyus, binatang-binatang melata ataupun binatang atau serangga-serangga. Wal amakin kadhira, tempat-tempat yang kotor, toilet, WC dan sebagainya. Laisa fiha min adzamati rabb syai'. Apakah Allah dikatakan di tempat-tempat itu? Naudzubillahi min dzalik. Ya. Sedangkan Allah berfirman waqad akhbarana anna fis sama. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sedangkan Allah mengabarkan kepada kita dia di langit. Ya, dibawakan ayatnya aamintum man fis sama. Tidakkah kalian merasa takut terhadap zat yang di atas langit? Ya, dalam dua ayat surat Al-Mulk, ailayas adul kalimut thayyib, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya. Barafa Allah ilai dan seterusnya dibawakan oleh Imam Ahmad, ya, beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Intinya sekali lagi, itu akidah Jahmiyah yang mengingkari Allah di langit. Mereka juga pakai ayat-ayat apa? Yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, amma tariqatu ahli zaghi fatakum ala tarki nusus al-muhkamah. Intinya metodenya kelompok sesat, yaitu mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Seperti tadi, mengambil ayat wa huwa ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, namun meninggalkan lebih dari 3000 dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan
ungkapan tadi. Kemudian kata beliau, walakin tariqat rasikhina fil ilmi, adapun jalannya ahli sunnah, para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Amanna bil mutasyabih, kita mengimani ayat mutasyabihat, wa yaruduna ilal muhkam, dan kita mengembalikan kepada yang muhkamat, wa yufassirunahu bihi, mentafsirkannya ya dengan yang muhkam tadi, wa ya'maluna bin nusus minal janibain, menggabungkan dua nas. Ya, contoh tentang tauhid asma wa sifat. Ya, kita mengatakan Allah ya di atas ars, namun ya laisa kamitsli syai', tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Namun kita juga memakai ayat laisa kamitsli syai', Allah punya wajah namun enggak sama dengan wajah makhluknya. Ini namanya menggabungkan dua ayat, bukan seperti al-bidah, mengambil ayat laisa kamitsli syai' kemudian apa? Mengingkari ayat-ayat tentang sifat wajah Allah, tangan Allah dan sebagainya. Ini mengambil sebagian, menolak sebagian yang lain. Ahlus sunnah ya jama'un ya'maluna bin nusus minal janibain. Ya, yang muhkamat, yang mutasyabihat, yang global, yang ya mufassar atau yang mufassir, ya diambil semuanya. Baik, sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukum mencium tangan orang-orang yang berilmu atau orang yang soleh? Apakah termasuk hulu? Kalau mencium tangan, ya misalnya guru agama atau ustadz atau orang tua kita, kata ulama dibolehkan, namun tujuannya niatnya ihtiraman, untuk menghormati saja, memuliakan saja, bukan untuk ngalap berkah. Ini dibolehkan, dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Boleh, namun sekali lagi bukan untuk ngalap berkah, namun untuk memuliakan, menghormati. Apa hukumnya imam sholat keyakinan wahdatul wujud? Apa sah sholatnya, apa tidak? Secara umum kita katakan, ajaran wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, bersatunya Allah dengan makhluk, ini akidah kufur besar. Ya, secara umum kita katakan, ya orangnya, secara umum ya, kita katakan orangnya kafir murtad dari Islam. Ya, perbuatan, ucapan, keyakinan seperti ini kufur besar. Namun individunya, si B, si C-nya tidak bisa langsung kita vonis kafir ya, sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dihilangkan penghalang-penghalang pengkafiran. Namun kita jawab secara umum ya, secara umum keyakinan wahdatul wujud ini keyakinan kufur besar. Pelakunya, oknumnya bisa murtad dari al-Islam ya. Kalau otomatis orangnya murtad karena keyakinannya kufur besar itu, maka tidak sah ya salatnya. Itu salah satu pembatal keislaman. Apa boleh diulangi untuk pelajaran faedah yang dapat diambil dari hadis nomor 32? Yang pertama, wajibnya, ya sekali lagi saya ulangi lagi, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis atau riwayat poin 32 ini, yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu secara asal ayat-ayatnya muhkamat, terang benderang. Kita ulangi dari awal. Ini yang pertama, secara asal itu ayatnya muhkamat, hunna umul kitab. Itu asli
asal dari ayat Al-Quran itu muhkam jelas. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar di dalam Al-Quran menurut sebagian manusia. Sekali lagi, ini sesuatu yang relatif. Nah, yang ketiga, metode ahli sunnah adalah berpegang teguh dengan yang muhkamat, dengan ayat-ayat muhkamat, atau mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Metode manhaj ahli sunnah adalah berpegang teguh, mengambil yang muhkamat atau mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Kemudian yang berikutnya, sedangkan metode ahli bid'ah adalah berpegang teguh dengan yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Sedangkan metode ahlu al-bid'ah adalah berpegang teguh dengan yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Kemudian yang berikutnya, terkadang ahlul bid'ah berdalil dengan ayat Al-Quran. Terkadang ahlul bid'ah berdalil dengan ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau kita mau tambahkan lagi, tambahkan lagi di ada pelajaran yang bisa dipetik dari riwayat tadi, maka tolak ukur kebenaran bukan sekedar berdalil dengan ayat, tapi bagaimana memahami, menempatkan ayat itu pada tempatnya yang sebenarnya. Ini poin berikutnya, ini yang paling penting juga. Maka kebenaran itu tolak ukurnya bukan sekedar berdalil dengan ayat, tapi bagaimana menempatkan dan memahaminya dengan sebenarnya. Dan yang terakhir, wajibnya menjauh dari ahli al-bid'ah. Wajibnya menjauh dari ahli al-bid'ah. Mohon kalau yang sudah menulis lengkap tadi bisa ditulis di komentar biar yang lain bisa mengambil faedah. Jazakumullah khairan. Ya, ada pertanyaan, apakah ini kita istilahnya tambahkan secara redaksinya, apakah maksiat mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah? Sudah kita sampaikan berulang kali, orang itu bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, ulama salaf. Kalau orang itu menyelisih akidah atau manhaj salaf, itu bisa keluar dari Ahlus Sunnah atau dari dakwah salafiyah. Maksiat tidak mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun bukan berarti ini meremehkan, bukan. Cuma ini untuk kita pahami, dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan penyimpangan, kesalahan, tidak satu tingkat. Jangan seperti al-bidah mentalbis. Kan semua orang bisa salah. Ya lihat dulu apa kesalahannya. Nggak sama kesalahan orang tersebut. Nah,
Ya, kalau kita mendapatkan orang yang misalnya menyimpang atau yang semisal dengannya, ya apakah boleh mendoakannya agar istilahnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara umum sudah kita sampaikan, al-bid'ah misalnya boleh kita doakan dengan doa yang jelek kalau mereka telah menyebarkan kesesatan mereka. Hukumnya boleh-boleh saja. Alaihi ma yastahiquna minallah. Bagaimana tata cara mengobati orang yang merasa diganggu jin dengan Al-Quran? Ya diruqyah, ya dengan dibacakan ayat Al-Quran di hadapannya. Ya, bacakan surah Al-Baqarah. Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal baiti la yuqra fi suratul Baqarah. Ya, demikian pula dibacakan surat ya Al-Falaq dan An-Nas. Ya, sebagaimana dulu malaikat meruqyah Rasul dengan dua surat tersebut untuk menghilangkan gangguan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Nah, terus bacakan dan terus bacakan. Terkait dengan Allah di atas arsy, ada yang bilang Salafi juga mentakwil dengan kata ala wartafa. Bagaimana menjawabnya? Ini sudah kita sampaikan. Ini adalah tafsirnya ulama tabi'in Mujahid dan Abul Aliyah. Kalau dikatakan takwil, ya okelah takwil, namun takwil yang sahih. Takwilnya para sahabat, bukan takwilnya kelompok Jahmiyah. Ya, wallahu taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.